Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, dua pria asal Garut, Jawa Barat diringkus polisi Tulung Agung karena nekat memperkosa korban tetangga indekos yang merupakan wanita disabilitas tunarungu. Modusnya pelaku mendatangi kamar kos korban dan memaksa berbuat asusila dengan ancaman kekerasan. Dua pria memperkosa korban wanita penyandang disabilitas tunarungu berusia 23 tahun ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Satreskrim Polres Tulung Agung. Para tersangka DV berusia 22 tahun dan AK berusia 29 tahun. Keduanya merupakan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para pelaku memperkosa korban sebanyak 3 kali di hari yang berbeda di kamar kos korban di Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Modusnya DV dan AK yang merupakan tetangga kos mendatangi kamar kos korban. Keduanya lalu memaksa berbuat asusila kepada korban dengan ancaman kekerasan. Usai kejadian, korban kemudian diantar warga melaporkan kasus ini ke polisi. Ada 3 peristiwa yang terjadi di 3 tanggal yang berbeda, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 28 November. Korban mengalami trauma cukup berat atas peristiwa tersebut dan kemudian melaporkan kepada orang tuanya, dan pada tanggal 5 Desember membuat laporan di Polres Tulung Agung. Kemudian pada tanggal 17 Desember Satreskrim Polres Tulung Agung berhasil menangkap kedua pelaku di wilayah Pulut, Kabupaten Tulung Agung. Satu hal yang tadi saya sampaikan, saya cukup prihatin dengan peristiwa ini. Kedua tersangka dijerat pasal 285 dan 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, terpergok saat hendak membawa kabur motor di depan sebuah toko, seorang pemuda jadi sasaran kemarahan warga. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku sudah 24 kali mencuri motor dari berbagai TKP. Tersangka RD, warga Guci Alit, Lumajang, hanya bisa pasrah saat warga mengepungnya usai dipergoki hendak mencuri motor di depan sebuah toko di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Amarah warga semakin memuncak setelah warga mendapati kunci letter T dan magnet perusak kunci dari tas pelaku. Untungnya polisi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek sehingga ia selamat dari amukan warga yang beringas. Berdasarkan penyelidikan, polisi mengatakan tersangka RD beraksi bersama seorang rekannya yang berhasil kabur saat dikepung warga. Tak tanggung-tanggung, RD mengaku sudah beraksi sebanyak 24 kali di berbagai TKP berbeda. Namun, petualangan kriminal itu kali ini berakhir. RD akan dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Berdasarkan dari data-data, dari informasi, dari juga keterangan yang dilakukan oleh tersangka, dia membenarkan, ya, masih kita lidik, membenarkan, masih perspektif, ya, di Rambi Puji ada 4, di luar TKP lain lebih dari 15, jadi sekitar 20, tapi kita secara valid, secara fakta, kita ungkap rekan-rekan, mohon doanya, mohon sambung doanya. Ada sementara yang kita amankan, kita sita adalah sebagai prasarana yang digunakan oleh tersangka dalam hal ini Vario, ya, ini ada, ya, berikut dengan alat-alat yang digunakan untuk melakukan curanmor, ya, pencurian motor sudah profesional dengan beberapa alat ini, berarti kita sudah meyakini bahwa pelaku ini pasti lebih dari 1 kali, ya. Kejahatan menjadi barang bukti. Polisi juga masih memburu rekannya Rudi yang identitasnya telah diketahui. Polisi juga masih memburu rekan Rudi yang identitasnya telah diketahui. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, jelang perayaan Nataru, ribuan botol minuman keras ilegal dari berbagai merek di Banyuwangi dimusnahkan. Tak hanya miras, ratusan knalpot bising yang didapat saat razia juga dimusnahkan dengan cara dipotong agar tidak bisa digunakan lagi. Ribuan botol minuman keras ilegal dari berbagai merek dimusnahkan di halaman Mapolresta Banyuwangi Jumat pagi.
Minuman mengandung alkohol ini didapat petugas dari razia cipta kondisi jelang libur Natal dan Tahun Baru dari berbagai lokasi di Banyuwangi. Tercatat ada 6.429 botol miras yang dimusnahkan petugas dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat. Selain pemusnahan miras, polisi juga memusnahkan ratusan knalpot bising yang diperoleh saat razia oleh Satlantas Polresta Banyuwangi beberapa waktu lalu. Ratusan knalpot bising ini dimusnahkan dengan cara dipotong agar tidak bisa digunakan lagi. Pemusnahan miras dan knalpot bising ini dilakukan agar di momen Natal dan perayaan pergantian tahun baru di Banyuwangi tetap aman dan kondusif. Komitmen Polresta Banyuwangi beserta pemerintah daerah dan saya kira seluruh stakeholder terkait untuk sama-sama meminimalisir peredarannya, karena kita tahu juga mudarat daripada minuman keras ini maupun adanya knalpot brong ini di jalan raya seperti apa, ini tentu perlu kita minimalisir itu semua. Hari ini kita musnahkan sebagai wujud bahwa Polresta Banyuwangi akan menjadi garda terdepan beserta dengan instansi terkait khususnya Pol PP nantinya dalam upaya memberantas peredaran ilegal minuman keras. Kalau di pemerintah daerah itu kami hanya bisa mampu membekukan ya atau menutup toko-toko miras yang tidak berizin, tetapi eksekusinya ada di Polresta dan juga ada di teman-teman aparat hukum, sehingga atau juga kejaksaan, juga pengadilan negeri ya. Jadi kami berterima kasih atas kegiatan hari ini, dan ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen dan para pemangku agama ini juga pasti sangat senang dan sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan hari ini. Dalam perayaan malam pergantian tahun, polisi juga melarang konvoi kendaraan di jalan dan larangan menyulut kembang api. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.